Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah masih hingga saat ini memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, yang menggerakkan hati kita, menggerakkan tubuh kita, bisa hadir di majlis yang insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa turunkan rahmatnya. Karena tidaklah daripada majlis dzikir, majlis ilmu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmatnya. Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menaungi umatnya yang sedang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, membahas tentang yang ilmu daripada pelajaran agama. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini jadwal kajian yang biasa diisi oleh Ustadz Husin, saya diminta untuk menggantikan beliau karena beliau ada halangan. Saya adik beliau yang diminta untuk menggantikan beliau pada malam hari ini. Mohon izin para sesepuh, para ustadz, para kiai yang ada di kampung ini, mohon maaf terlebih dahulu saya duduk di atas, serasa tidak sopan, khususnya kepada orang-orang tua yang ada di sini. Karena kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana falaysa minna." Katanya, siapa yang tidak menghormati orang-orang tua yang ada pada kami, yaitu orang tua yang ada di orang-orang Islam, kemudian tidak menyayangi orang-orang yang lebih kecil, sungguh dia tidak menapaki atau tidak berjalan di jalan yang kami telah jalani. Begitu kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena DKM masjid ini sudah menyediakan kursi, mungkin kebiasaannya seperti itu. Saya mohon izin khususnya para sesepuh yang ada di kampung ini, saya minta maaf karena saya duduk di atas rasa tidak hormat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada malam hari ini insyaallah kajian yang rutinitas dilakukan insyaallah oleh Ustadz Husin, yang dimana membahas tentang kitab Bidayatul Hidayah daripada karangan Al-Imam Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Oh, oke. Karangan daripada Al-Imam Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali, atau yang sering kita dengar dengan sebutan Hujjatul Islam. Karangan beliau, kitab daripada Bidayatul Hidayah, yang insyaallah pada malam hari ini kita mulai terlebih dahulu. Kemarin terakhir sampai daras yang dilanjutkan oleh Ustadz Husin atau yang biasa rutinitas dilakukan oleh beliau adalah terakhir di bab adabut tayammum. Bagaimana tata krama kita melakukan yang namanya tayamum. Di dalam untuk melaksanakan sholat atau ibadah di agama Islam ini ada perantaranya Bapak Ibu. Dua perantara atau yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk melakukan yang namanya ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan pintu daripada ibadah tersebut. Tidak bisa kita masuk atau tidak bisa kita melakukan ibadah tersebut, melainkan harus melakukan perkara ini dulu, yaitu bersuci. Wasilah daripada bersuci itu ada dua. Pertama dengan berwudu, kemudian dengan bertayamum. Apabila kita tidak mampu yang namanya berwudu, entah dengan adanya sakit atau tidak adanya air, kita berada di satu tempat yang susah di sana air, kemudian tidak menemukan air, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan bagi umat Islam bisa bersuci dengan yang namanya tanah atau turab, ya, yang dimana turab tersebut nanti bakal disebutkan syaratnya. Di antaranya adalah turab tersebut atau tanah tersebut harus suci, tidak tercampur daripada yang namanya najis.
tidak tercampur daripada yang namanya najis. Adapun yang namanya bertayamum Bapak Ibu, tidak sembarangan boleh dilakukan. Misalkan malas pergi wudu ke kamar mandi, boleh bertayamum? Tidak boleh. Ya. Lagi asik-asik di kamar, tidak mau ke kamar mandi wudu, pakai tayamum aja deh, tepuk-tepuk tembok, tidak boleh. Ya, Bapak Ibu, ada syarat-syaratnya dibolehkan yang namanya bertayamum. Makanya disebutkan di sini pertama kali, fa in ajasta an isti'malil ma li faqdihi ba'da talab. Di antara dibolehkannya kita yang namanya bertayamum ketika kita tidak mampu menggunakan yang namanya air. Yang dimana ketidakmampuan tersebut dibagi dua sama ulama. Ada namanya ajaz hissi, ada yang namanya ajaz syar'i. Apa itu ajaz hissi? Yaitu sama sekali kita tidak menemukan yang namanya air ini Bapak Ibu. Tidak ada air sama sekali. Kita tercegah untuk menggunakan air karena apa? Karena tidak ada airnya. Maka apa? Diperbolehkan kita yang namanya bertayamum. Ada yang namanya ajaz syar'i, yaitu syariat yang melarang kita untuk menggunakan air. Di antaranya gimana gambarannya? Contoh kita dalam keadaan sakit. Dokter melarang kita menggunakan yang namanya air. Kalau kamu menggunakan air karena kamu dalam keadaan sakit, misalkan luka, nanti luka ini bisa makin parah. Dokter bilang seperti itu. Maka apa? Diperbolehkanlah kita menggunakan yang namanya apa? Tayamum. Jangan menggunakan air. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu aidikum ila tahluka. Jangan kalian terjerumuskan diri kalian ke lembah bahaya. Dokter sudah bilang, jangan pakai air. Nanti lukanya makin parah. Maka disuruh diberikan keringanan sama Allah Subhanahu wa taala, pakailah yang namanya tanah untuk bertayamum. Nah, ada gambaran syariat melarang kita menggunakan air. Makanya disuruh yang namanya apa? Pakai tanah, bersuci. Gimana gambarannya syariat melarang kita menggunakan air? Syariat bilang, jangan kamu bahayakan diri kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana gambarannya? Dokter bilang, jangan pakai air. Nanti lukanya makin parah. Bisa-bisa misalkan naudzubillah min dzalik kamu bisa mati kalau pakai air. Misalkan meriang terlalu parah. Terlalu meriang parah, tidak boleh pakai air. Jangan mandi kata dokter, jangan bersuci. Maka apa? Pakai tanah. Ini syariat yang melarang kita menggunakan air. Kita ulang sekali lagi, ya. Gambaran orang boleh menggunakan yang namanya tayamum, bertayamum menggunakan tanah. Ada dua. Gambaran pertama ketika kita tidak mampu, ada yang namanya ajaz syar'i, ada yang namanya ajaz hissi. Ajaz artinya tidak mampu. Ada yang ketidakmampuan kita ini karena benar-benar tidak ada air. Itu namanya ajaz hissi. Benar-benar air tidak ada. Misalkan kalau di Arab sana di tengah padang pasir tidak ada air. Atau kita di daerah yang tempat yang panas sekali jauh, tidak kita temu air. Di atas bukit batu tidak ada air sama sekali, tidak nemu air sama sekali. Ya, maka boleh menggunakan yang namanya bertayamum menggunakan tanah Bapak Ibu. Kemudian ada ajaz syar'i. Apa ajaz syar'i? Syariat yang melarang kita menggunakan air tersebut. Makanya kita diperintahkan untuk menggunakan yang namanya tanah. Bertayamum menggunakan tanah. Gimana gambarannya? Dokter sudah bilang, kamu sekarang dalam keadaan sakit, jangan pakai air. Maka apa? Boleh kita menggunakan yang namanya bertayamum menggunakan tanah. Ya, karena syariat melarang kita untuk menterjerumuskan diri kita ke dalam bahaya. Dokter sudah kasih tahu, jangan pakai air, nanti kamu makin sakit. Nanti sakitnya makin parah. Nanti kamu bahkan bisa mati. Maka apa? Diperbolehkan menggunakan yang namanya tanah untuk bertayamum. Jelas Bapak Ibu? Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Ya, kita lanjut. Terus, auli udrin min maradin. Boleh kita juga yang namanya menggunakan tanah bertayamum apabila ada udzur. Ya, udzurnya seperti apa? Sakit. Seperti tadi kita gambarkan. Ada orang sakit, kata dokter jangan pakai air. Bolehlah kita bertayamum. Boleh bertayamum. Au limani'in min usuli ilaihi min sabu'in au habsin. Atau ada air tapi kita nggak bisa sampai ke tempat air tersebut. Contoh, saya nemu air tapi di depan air itu ada buaya. Kalau saya ambil air, ntar saya digigit sama buaya tersebut. Bisa dimakan. Bisa dimakan sama buaya tersebut, bahaya. Maka boleh kita menggunakan tanah, bersuci, ya, bertayamum menggunakan tanah. Walaupun ada air, tapi apa? Kita tercegah untuk sampai ke dalam air tersebut, sampai mengambil air tersebut. Ada hewan buas. Ada hewan buas. Misalkan di tengah-tengah satu danau, ada air. Tapi sayangnya kalau kita pergi ke tempat air tersebut ada buayanya.
sudah ma'ruf, sudah diketahui ini banyak buaya di sungai tersebut. Ngambil air dikit bisa dicaplok sama buaya. Maka apa? Boleh yang namanya bertayamum. Kenapa? Karena ada halangan kita untuk sampai ke tempat air tersebut. Contohnya di antara halangannya apa? Ada hewan buas. Ada hewan buas. Atau apa? Habsin. Orang di penjara. Di penjara tidak ada air. Susah. Tidak dikasih keluar sama penjaganya. Tidak dikasih keluar untuk ambil air wudhu. Tidak boleh. Misalkan dia ini apa? Mantan penjahat kelas berat, bertaubat di penjara. Tidak bisa berwudhu. Dia mau sholat, mau minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dia dalam keadaan wudhunya batal. Tidak bisa melaksanakan sholat dalam keadaan wudhu batal. Suruh yang namanya berwudhu. Mau keluar wudhu tidak boleh sama penjaganya. Karena apa? Di penjara, habis, dikunci. Bagaimana caranya? Boleh bertayamum. Walaupun di luar ada air, tapi tidak boleh sama penjaganya. Maka apa? Boleh menggunakan turab, debu atau tanah untuk yang namanya bertayamum. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Ya. Au kanal ma' li hajatin tahtaju ilaihi li atashika au atshi rafiqika. Atau ada dia punya air, tapi sayangnya air tersebut dibutuhkan sama dia. Sedang di dalam perjalanan bawa dia air untuk minum. Rombongan misalkan Bapak Ibu pakai bis